Halo semuanya, hari ini kita ada bintang tamu baru, namanya Mimi. Oke, hari ini kita lanjut ke Alexander, tapi yang kampanye di India. Oke, sorry banget minggu kemarin tuh kita tidak ada video baru. Kenapa? Sebetulnya tuh ada, tapi itu tuh video untuk tugas sekolah aku, jadi maafin ya. Dan rencana untuk aku buat segmen baru itu sedang aku realisasikan ya. Aku masih mencari legendanya. Eh, Sepertinya minggu depan baru kita bisa upload. Oke, jadi harap bersabar. Dan kalau kalian penasaran sama Alexander Agung part 5 ini, keep on watching. Mari kita masuk ke segmen pertama, yaitu invasi ke anak benua India. Jadi saat di India ini Alexander menikah dengan Ruxan atau Rosana dalam bahasa Baktrianya. Ini tujuannya untuk memperkuat hubungan dengan kesatrapan di Asia Tengah. Setelah itu, Alexander mengalihkan perhatiannya ke anak benua India. Dia mengundang semua kepala suku dari bekas kesatrapan Gandhara di daerah utara Pakistan modern untuk datang dan tunduk di bawah kekuasaannya. Ompis, penguasa Tasila, yang kerajaannya membentang dari Indus sampai Hidaspes, bersedia. Tapi kepala suku dari beberapa tempat lainnya ini, termasuk dari beberapa bagian lain, yaitu Aspasioi, Asakenoi, dan suku Kambojas, atau dikenal dalam naskah India sebagai Ashvayanas dan Ashvakayanas. Sorry kalau pronunciation-nya salah, tapi aku akan tetap kasih kayak kata-katanya yang benar di sini biar kita bisa sama-sama lihat. Menolak untuk menyerah. Pada musim dingin tahun 327 atau 326 sebelum Masehi, Alexander ini secara langsung memimpin pasukan untuk menghadapi klan-klan yang tidak mau tunduk kepadanya. Itu tadi ya, yang suku-suku itu tadi. Antara lain Aspasioi dari lembah Kunar, suku Gurayus dari lembah Gurayus, dan suku Asakenoi dari lembah Swat dan Guner. Pertempuran yang sengit terjadi melawan pasukan Aspasioi ketika Alexander terluka di bahunya ya, oleh panah. Namun pasukan Aspasioi pada akhirnya berhasil dikalahkan. Alexander kemudian menghadapi pasukan Asakenoi yang memberikan perlawanan yang luar biasa dari benteng Masaga, Ora, dan Aornos. Benteng Masaga itu berhasil ditaklukkan setelah melalui pertempuran darah selama beberapa hari. Dan Alexander lagi-lagi terluka di bagian pergelangan kakinya. Menurut Curtius, Alexander tidak hanya membantai seluruh penduduk Masaga, tetapi juga menghancurkan bangunannya. Pembantaian serupa terjadi di Ora, benteng lainnya milik suku Asakenoi setelah peristiwa Masaga dan Ora. Banyak orang Asakenoi yang menyelamatkan diri di benteng Aornos. Alexander mengikuti mereka dan berhasil menaklukkan benteng di atas bukit tersebut. Setelah melakukan pertempuran yang sangat berdarah selama 4 hari. Setelah menaklukkan Aornos, Alexander menyeberangi sungai Indus dan bertempur melawan penguasa Punjabi lokal yang bernama Raja Puru, yang menguasai daerah Punjab. Alexander mengalahkan Puru melalui pertempuran yang sangat sengit, yaitu pertempuran Hydaspes pada tahun 326 sebelum Masehi. Alexander ini sangat terkesan dengan keberanian Puru dalam pertempuran tersebut, dan karena itu sesudah pertempuran Alexander menjalin kerjasama dengannya serta mengangkatnya sebagai salah satu satrap di kerajaannya.
Alexander bahkan menambahkan wilayah yang sebelumnya tidak dikuasai oleh Puru. Alasannya kemungkinan lebih bersifat politis karena mengendalikan daerah yang jauh dari Yunani. Untuk itu, Alexander ini membutuhkan bantuan dan kerjasama dari orang lokal. Oleh sebab itu, Alexander mendirikan 2 kota baru di sisi sungai Hydaspes. Salah satunya diberi nama Bukepala. Bukepala ini sebagai penghormatan kepada kudanya. Kalau kalian ingat dari part pertama, Bukepala itu adalah kuda yang berhasil dia taklukkan ya. Kudanya itu meninggal dalam pertempuran. Kota yang dinamai Nikaya atau kerajaan di situs arkeologis Mong. Masuk ke part yang kedua, yaitu pemberontakan pasukan. Di sebelah timur kerajaan Kuru di dekat Sungai Gangga berdiri Kekaisaran Nanda di Magadha dan Kekaisaran Ganggaridai di Bengali. Bengali or Bengali, komen di bawah ya. Yang bener apa? 2 kekaisaran ini sangatlah kuat. Pasukan Alexander kemudian memberontak karena tidak mau lagi menghadapi pasukan India yang kuat. Selain itu, mereka juga lelah setelah berperang selama bertahun-tahun. Mereka memberontak di sungai Hipasis, menolak untuk maju lebih jauh ke timur. Demikianlah sungai itu adalah penaklukan terakhir Alexander. Mereka secara kasar menentang Alexander ketika dia bersikeras ingin menyeberangi sungai Gangga yang lebarnya sesuai yang mereka tahu adalah 32 furlong, kedalamannya mencapai 100 depa, sedangkan bantarannya di sisi seberang telah dipenuhi oleh banyak prajurit dan penunggang kuda dan gajah musuh. Karena mereka sudah diberitahu bahwa pasukan Ganderites dan Praesi telah menanti kedatangan mereka dengan menyiapkan 80.000 penunggang kuda, 200.000 pasukan pejalan kaki, 8.000 kereta perang, dan 6.000 gajah perang. Wow, hebat banget ya zaman dulu, kayak udah semaju itu, udah sebanyak itu orang. Alexander berbicara kepada pasukannya dan berusaha untuk membujuk mereka supaya mau berjalan lebih lanjut, lebih jauh. Namun Koinos, jenderalnya, memohon kepada Alexander untuk merubah pikirannya dan pulang. Koinos berkata, para tentara sudah rindu untuk berjumpa dengan keluarganya, terutama orang tua, istri, dan anak mereka. Alexander menyadari bahwa keadaan pasukannya ini sudah tidak stabil lagi karena sudah berjalan terlalu jauh juga dari Makedonia. Dia dan pasukannya kemudian berbelok ke selatan dan menyusuri sungai Indus. Dalam perjalanannya mereka menaklukkan klan-klan Malhi di Multan modern dan beberapa suku India lainnya. Alexander mengirim sejumlah besar pasukannya ke Karmania atau Iran Selatan modern beserta jenderalnya Krateros dan juga mengirim armada laut untuk mengeksplorasi pesisir Teluk Persia di bawah Admiral Nearchus. Sementara dia sendiri memimpin pasukannya untuk mundur ke Persia melalui rute selatan yang lebih sulit di sepanjang Gurun Gedrosia dan Makran. Kini bagian dari Iran Selatan dan Pakistan Selatan, si Gurun Gedrosia dan Makran ini ya. Alexander sampai di Susa pada tahun 324 sebelum Masehi. Namun dia kehilangan banyak prajurit akibat kondisi gurun yang keras. Gimana, kalian suka nggak sama videonya kali ini? Dia nggak mau ikut isinya, dia cuma mau opening sama closingnya doang. Jadi kalian bisa komen di bawah kayak judul legenda yang kalian tahu, atau di daerah itu tuh ada kayak semacam tragedi apa segala macam. Nanti coba kita bahas minggu depan ya. Thank you so much udah tonton video kita kali ini. Kalau kalian baru di sini,
Silahkan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya karena kita punya video baru setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk like video ini biar channel kita semakin berkembang. Oke, thank you so much for watching. See you our next video. Bye bye.